Dia tidak melepaskan kita, terserah hiduplah semua maumu. Tidak, dia sangat bertanggung jawab. Fase pertama, dia berfirman begini: sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Papa sudah bilang apa? Kata telah, tensesnya ini penting, past perfect tense. Aku telah mengenal engkau. Izinkan saya menerangkan kalimat ini. Kenapa gereja melarang orang-orang Kristen KB dengan spiral? Ya, IUD istilahnya. Karena pembuahan sudah terjadi di rahim 2 jam setelah suami istri melakukan hubungan seks, maka kehamilan terjadi 2 jam setelah hubungan seks. Nah, itu terjadinya di rahim. Ketika sel pertama dari seorang manusia mulai terbentuk, maka dia akan mengadakan perjalanan melewati sebuah terusan yang sempit sekali. 100% setiap ibu tidak pernah sadar kalau dia sedang hamil, tidak pernah sadar. Sebab manusia ini belum berjalan sampai ke kandungan. Nah, perjalanan ini bisa 2 hari, bisa 4 hari, tergantung bagaimana kondisi si ibu. Maksimal 4 hari. Setelah 4 hari pembuahan dan embrio ini tidak bisa menerusi masuk ke terusan itu dan tiba di dalam kandungan, dia pasti keguguran. Nah, spiral itu menghalangi calon manusia ini lewat. Maka itu ini pembunuhan dan itu pengukuran kandungan. Buat Tuhan saudara, begitu dibuai itu nyawa. Tahun 83 pertama kali saya mengenal nama USG. Waktu itu saya di Jerman. Saudara, teman saya seorang hamba Tuhan, anaknya istrinya mengandung baru 8 minggu. Berapa bulan itu? 2 bulan. Dia pun gak tahu kalau dia sudah hamil. 8 minggu. Pulang dari dokter, itu pertama kali saya tahu USG. Tahun 83 Indonesia belum ada USG. Dia bawa rekaman kaset. Terus saya suruh dengar, diputar. Seperti suara pabrik. Apa itu? Ini hasil rekaman. Ada teknologi baru. Kandungan 8 bulan bisa direkam. Oh iya, luar biasa. Lalu itu suara apa? Saya tanya begitu. Ini suara jantung bayinya. Hah? 2 bulan? Iya, direkam detak jantungnya. Lalu saya tanya, bayinya sebesar apa? Hampir 2 cm. Terus saya pegang jari saya begini. Coba lihat jari ini. Kalau orangnya hampir 2 cm, jadi 1 cm, sekian. Nah, jantungnya sebesar apa? Saya nangis, saudara. Saya menangis, Tuhan kau luar biasa. Kalau masih kurang dari 2 cm bayi itu, berarti mata apa belum terbentuk semua. Belum lengkap, tangan kaki belum, tapi jantung sudah ada. Maka itu berdosa kamu menggugurkan kandungan. Itu pembunuhan. Ada nyawa sudah di situ. Nah, kita kembali ke ayat itu. Kalau sebelum dibentuk di rahim, itu berarti papa mamanya sudah menikah atau belum? Belum. Iya, mengagetkan. Bagaimana papa mamanya belum kawin, anaknya sudah dikenal oleh surga. Dahsyat saudara. Jadi betul lagu itu, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dari semula. Inilah sebuah kepastian akan masa depan kita, anak-anak. Saya nggak punya waktu untuk menerangkan ini karena ada pelajaran khusus. Ternyata kita ini sebelum dilahirkan, pribadi kita ada di surga lebih dulu. Catat ayatnya Efesus 1 ayat yang keempat. Oke, sambil saudara lihat. Efesus 1 ayat 4. Itu luar biasa. Dikatakan di dalam Kristus Yesus
surga sudah, bukan akan, past perfect tense lagi, memilih engkau sejak kapan? Ayo baca baik, sejak kapan dia telah memilih kita di dalam Kristus? Saya kaget kalau dia sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Lah opa omamu di mana waktu itu? Kakek nenekmu di mana? Adam saja belum ada. Betul saudara? Tuhan mana yang seteliti Tuhan kita? Katakan apa? Maka itu dia benci pengguguran kandungan. Dengar kau anak-anak muda, jangan nge-seks terus dalam nama Yesus, supaya kau gak terkutuk dalam hidupmu. Asal kawin kayak babi kamu, lalu asal beranak dan tidak tahu kau bawa kemana anak-anak itu, penjahat. Tuhan telah mengenal setiap kita dan memilihnya sebelum dunia dijadikan. Maka itu hanya kekristenan. Tidak ada agama apa saja di dunia yang begitu teliti dalam soal perkawinan. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, maka saudara akan menemukan 80% topik yang Tuhan bahas adalah soal keluarga. Maka saya selalu berkata kepada banyak keluarga yang gak Kristen, saya nginjil pakai pola. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang ingin punya keluarga bahagia. Dan selalu saya tunjukkan ada buku soal keluarga yang paling hebat. Saya tidak berkata Alkitab, saya berkata buku soal keluarga. Bukan, Alkitab ini teliti masalah pernikahan. Mengapa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang begitu teliti bicara soal perkawinan? Karena ada firman ini. Setiap orang yang menikah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan titipkan pribadi-pribadi yang sudah ada sejak dunia belum jadi di sana. Dan begitu ada orang menikah dan pernikahannya kudus dan takut Tuhan, dengarkan, semua agama di dunia pasti punya ritual perkawinan. Tidak ada agama tidak punya ritual perkawinan, tetapi hanya Kristen yang ada bunyi ini. Dengar, peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Di dalam Kristen ada 3 kata penting: peneguhan, pemberkatan, dan kudus. 3 ini tidak boleh dilepas salah satu. Apabila orang Kristen menikah dan melepas salah satunya, contohnya engkau sudah diteguhkan, berarti sudah hamil dulu, sudah gak kudus, rusak semua pernikahan. Mengapa surga menuliskan itu? Sebab setiap pernikahan yang benar akan Tuhan titipkan anak-anak yang hebat, yang pribadinya sudah ada jutaan tahun di surga. Itu urusan Bapa kita. Maka itu mengapa dalam Kristen tidak boleh KB. Kalau nikahnya kudus, kalau kamu ngawur, KB lah sampai mati. Jangan pernah punya anak kamu, daripada kau melahirkan bajingan-bajingan itu nanti. Anak-anak yang dilahirkan karena pernikahan yang tidak kudus, dia akan jadi anak yang tidak kudus dan jadi penjahat anak-anak. Tapi kalau engkau menikah kudus, dengarkan anak Tuhan dalam nama Yesus. Pemudi jangan tertawa, engkau yang baju hijau, serius. Berbahagialah saudara kalau saudara menikah kudus, diteguhkan, diberkati dalam pernikahan kudus. Saya mau katakan dalam nama Yesus, saudara punya anak 20, 30, tidak apa-apa. Itu anak-anak hebat. Katakan amin. Jangan takut. Percaya betul firman ini. Sebab kalau engkau menikah kudus, anak-anak itu gak akan bikin masalah, gak akan buat susah orang. Mereka dari kandungan sudah dikuduskan. Lihat fase kedua di ayat 5 Yeremia 1. Setelah orang tuanya menikah, lalu hamil. Lihat fase kedua. Dan aku telah bagaimana? Ayo baca. Menguduskan engkau sejak dalam kandungan. Saudara, ini yang tidak dimiliki oleh agama apapun di dunia. Menguduskan bayi sejak dalam kandungan. Kandungan. Kalau engkau akan mengandung dan melahirkan anak-anak yang dikuduskan sejak dalam kandungan, percayalah anak-anak itu gak akan bermasalah. Katakan